So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tidore. Aktivitas masyarakat masa Islam tidak lepas dari berdirinya berbagai kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Menurut tradisi sejarah, Kerajaan Tidore ini disebut memiliki akar sejarah yang sama dengan berdirinya Kerajaan Ternate. Sebab Syahjati atau Muhammad Nakil yang mendirikan Kerajaan Tidore adalah saudara Mansur Malamo, pendiri Kerajaan Ternate. Sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore pertama kali didirikan pada tahun 1081. Saat itu agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Baru pada periode pemerintah Kolona Balibunga, sumber sejarah Tidore mulai sedikit ditemukan. Pada 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Jamaluddin masuk Islam karena dakwah seorang ulama dari Arab. Sultan ini pun diketahui merupakan raja pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Ia memindahkan ibu kota dekat Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kota yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Selain itu, pada kepemimpinan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing pun mulai masuk ke Maluku Utara. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate. Masa kejayaan Kerajaan Tidore ini diketahui berada pada kepemimpinan Sultan Nuku pada 1897 sampai 1805. Saat ia berkuasa, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Pulau bagian barat. Dengan struktur pemerintahan yang sudah teratur, kepemimpinan politik Kerajaan Tidore pun berjalan dengan lancar dan baik. Tak hanya itu saja, Sultan Nuku juga dianggap paling gigih dan sukses dalam melawan dan mengusir Belanda. Bahkan Sultan Nuku bisa menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo pun kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Kerajaan Tidore. Awal penyebab kemunduran Kerajaan Tidore adalah adu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Ketika sadar diadu domba, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama karena pihak Belanda atau VOC berupaya untuk menguasai perdagangan rempah Maluku. Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, Belanda pun kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan itu didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Belanda berhasil menaklukkan Tidore dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Pada akhirnya, Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Peninggalan Kerajaan Tidore. Ada banyak jejak peninggalan dari Kerajaan Tidore yang masih bertahan dan bisa dilihat hingga kini. Antara lain, 1. Istana Kerajaan Tidore atau Kadato Ki. 2. Masjid Sultan Tidore. 3. Benteng Tidore dan Tahula.